Sandra cemburu karena melihat Kenzo yang menjemput Mutiara. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Yap, selamat datang kembali ya di Dramanesia. Yap, kita akan bahas nih apa yang nyebelin banget yang datang dari Rianti ini. Wah, kayaknya sih bukan Rianti namanya kalau terus-terusan bikin masalah yang tiada usai, teman-teman. Yap, di video sebelumnya Mimin sudah sampaikan juga bagaimana proses dan kronologi kok bisa sih Mutiara sampai ditampar lah, diperlakukan buruk, bahkan sampai diusir. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang jauh lebih seru lagi dan sedikit menyenangkan. Oke, kan tadi Mimin bilang ya teman-teman, kalau Kenzo tuh pada awalnya menyuruh Aurel untuk menjemput dan menemukan Mutiara. Bukan karena Mas Kenzo ini malas atau ogah-ogahan, bukan sama sekali. Tapi di sini Mas Kenzo cuman takut kalau nanti Mas Kenzo yang langsung mencari Mutiara, maka Rianti bakal ngomel-ngomel. Karena belajar dari pengalaman juga, kalau Kenzo setiap berurusan sama Mutiara tuh selalu diganggu, dimarah-marahin, terus juga diusik, dan lebih tepatnya disalahkan juga, bikin Kenzo pun juga lama-kelamaan gak betah dan gak nyaman. Apalagi Kenzo mikirnya kasihan sama Mutiaranya, kalau nanti di apa lagi, dan di apa lagi. Kan kasihan ya, maksudnya Mutiara tuh loh cuman orang biasa yang datang ke kota, ingin bekerja, mendapatkan upah, udah. Pengen hidup doang, pengen hidup damai gitu. Gak ada sama sekali dalam benak Mutiara buat ngerebut harta, untuk jahat, ini dan itu. Bahkan bisa dikatakan Mutiara tuh lebih banyak nolongnya kan ketimbang jahatnya. Bahkan nol sekali teman-teman, gak ada sama sekali jahatnya. Tapi Rianti ini selalu menuduh seperti itu. Nah, akhirnya karena Aurel pun juga gak nemu-nemu di mana Mutiara, akhirnya membuat semua orang pun juga panik. Terutama juga Bipa ya. Bipa tuh kesel, kenapa ya anak Mutiara ini selalu aja diganggu seperti ini, salahnya apa? Bahkan Bipa pun juga sampai bingung gitu loh. Tapi karena ada si Nunu juga yang sering ganggu, yang bilang selalu kalau si Ipa tuh bucin sama Mutiara, ya bikin Bipa pun juga gak bisa konsentrasi. Ya agak kesel ya, agak terlalu annoying banget nih Binunu. Tapi ya walaupun begitu keren banget lah actingnya. Cuman kesel aja nih Binunu nih. Perannya tuh bener-bener senyebelin itu teman-teman. Kompor banget orangnya, bener deh. Nah, Bipa pun juga akhirnya berusaha untuk mencari keberadaan dari Mutiara. Karena Mutiara kan kita semua tahu gak punya HP. Dan HP-nya dari Bipa pun juga sepertinya sudah dikembalikan ya kepada Bipa. Makanya Aurel sampai nyari sebegitunya. Wah, yang paling positif sebetulnya Aurel ya. Aurel tuh udah kayak bestie lah ibaratnya buat Mutiara. Ketika semua orang menjelek-jelekan Mutiara, dan ketika Kenzo nggak ada di sana, Aurel bisa berkata dan berdiri untuk Mutiara. Bahkan adegan-adegan sebelum dan momen di mana Mutiara ini pada akhirnya diusir teman-teman dan diperlakukan buruk oleh Rianti, Aurel tuh sempetnya untuk membela Mutiara. Bahkan ibaratnya sampai rela diusir pun juga nggak peduli banget, karena aneh banget alasan Rianti tuh untuk mengusir dari Mutiara ini. Kayak nggak ada alasan yang konkret aja. Maksudnya tuh kenapa harus kayak gini sih? Apa itikat baiknya tuh apa gitu loh? Maksudnya kenapa harus kayak gini? Kan ini aneh teman-teman. Maksudnya itikat baik yang tadi Mimin sebutin adalah, kan Mutiara udah jelasin, udah minta maaf juga. Semua kecelakaan ini pun juga Mutiara pun juga sadar Mutiara salah, walaupun Kenzo pun juga nggak mau menyalahkan Mutiara karena memang pure ingin menyelamatkan Mutiara. Tapi seolah-olah kayak statement itu tuh kayak nggak pernah didengar nih teman-teman sama si Rianti. Alhasil ya udah akhirnya Rianti marah-marah aja dan akhirnya mengusir juga. Tapi nggak lama kemudian Aurel pun juga mencari ya bareng sama Ivan menggunakan sepeda motor. Ketika mencari dan sepertinya sulit untuk menemukan di mana keberadaan dari Mutiara ini, alhasil Kenzo pun juga langsung turun tangan. Ya pada kesempatan ini Kenzo benar-benar marah dan juga emosi. Kenzo tuh sama pemikirannya pada awalnya. Kalau nyari langsung, yaudahlah biarin Aurel aja. Kayaknya sih bakal nemu. Ternyata kan karena ketemu, ya udah. Akhirnya Kenzo pun juga turun tangan. Sama seperti yang menjelaskan juga di awal video, Kenzo pada awal takut Mutiara tuh kenapa-napa, dan juga takut Mutiara tuh nanti bakal disalahin atas semua keterlibatan masalah yang Mutiara buat. Nanti harus melibatkan Kenzo, padahal Mutiara diusir waktu itu dan lain sebagainya. Hari ini pun juga begitu pun juga itu kan gara-gara perbuatannya Rianti ya. Jadi ya udahlah Kenzo nolong aja, biarinlah dimarahin deh, karena ya kasihan juga masa diusir, kan butuh pekerjaan masalahnya Mutiara ini. Jadi Rianti tuh seperti nggak pernah bisa melihat sisi baik dari orang gitu. Kayaknya kalau udah benci aja, benci yang nggak ada ujungnya, benci yang nggak ada motifnya tuh kan bener-bener parah ya. Kalau misalnya
kita ngelihat Sandra benci sama Mutiara, kita ngerti karena Mutiara ini selalu bisa dapat perhatian dari Kenzo dan Kenzo pun suka sama Mutiara. Jadi Sandra ya pasti cemburu lah karena Sandra tuh motifnya ada jelas cemburu dan gak suka sama Mutiara. Jadi ketika Sandra gak suka sama Mutiara ya cukup wajar karena ada motifnya, yaitu adalah karena cemburu. Tapi kalau Rianti tuh sama Mutiara ya udah benci aja, ngelihat status dari Mutiara seperti itu benci aja, jadi nggak ada motifnya sama sekali. Nah itu cukup bikin kesal juga. Ya udah kita lanjut lagi deh. Nah gak lama kemudian akhirnya Kenzo pun juga bergegas. Tapi tentu aja dihalangi oleh Rianti dan juga siapa lagi kalau bukan Sandra, bestie dari Rianti. Ya padahal Sandra itu udah mau ngebongkar lagi masalah ini, tapi ntar pun juga bakal dibahas lagi. Tapi seakan-akan lupa dan akhirnya balik lagi ke mode ngeselinnya, yaitu untuk menghina Mutiara. Wah ini bener-bener ngaco banget sih teman-teman ya, bener-bener jahat banget, nggak ada hati sama sekali. Tapi Kenzo pun juga nggak peduli. Bagi Kenzo takut, apalagi Mutiara ini kan memang lebih banyak di desa, dibesarkan di desa, datang ke kota untuk kali pertama, terus juga situasi pun juga masih begitu asing bagi Mutiara. Alhasil buat Mutiara pun juga pasti bakal kesasar lagi nih, walaupun nanti Rianti bakal ngomong, masa kesasar terus sih, masa ini dan itu, ya tetap aja teman-teman nggak akan pernah bisa bikin Rianti tuh suka sama Mutiara. Jadi ya udah, makanya Ken tuh sampai nekat. Walaupun ini pun juga bikin Sandra cemburu dan kepanasan, ya udah biarin aja, toh ini pun juga demi keselamatan orang lain. Kalau ada kenapa-napa dengan Mutiara, Rianti sendiri yang bakal nyesel. Mungkin untuk sekarang Rianti belum tahu Mutiara itu siapa, tapi nanti ketika mengetahui ini amit-amit misalnya kenapa-napa, yang namanya penyesalan itu tidak akan datang di awal. Nah di sini kayaknya cuma bilang jangan perlakukan orang seenak jidat gitu loh. Maksudnya adalah kalau memang orang tersebut jahat, layak untuk layak untuk dijauhin gitu ya kan teman-teman, layak untuk nggak dideketin lah. Tapi kalau orang sebaik Mutiara, nggak ada alasan untuk dibenci. Bahkan Kenzo aja tuh yang baru kecelakaan bareng-bareng sama Mutiara aja bisa berkata seperti itu. Tapi kan ngejelasin orang yang budek kayak Rianti kan susah juga teman-teman. Makanya ya udah, biarin aja. Yang terpenting gimana caranya Kenzo bisa berhasil menyelamatkan Mutiara. Dan yang paling senengnya, Sandra kepanasan. Wah ini sih seru banget ya. Akan selalu ada adegan-adegan kayak gini tuh yang benar-benar ditunggu-tunggu banget. Ketika Kenzo pada akhirnya perhatian lagi kepada Mutiara, ini membuat Sandra pun gak bisa berkata-kata. Bahkan meskipun dilarang oleh Sandra, dihalangi, Kenzo gak peduli. Bagi Kenzo, pulang dulu Mutiara, biarkan Mutiara bekerja lagi. Karena kasihan juga mau kerja di mana Mutiara. Bahkan sampai dijemput Satpol PP aja tuh kan itu bener-bener ngeselin parah ya teman-teman. Tapi ya sudahlah. Yang terpenting gimana pun juga caranya, pada akhirnya Kenzo berhasil menemukan kembali Mutiara. Wah gak kebayang sih ya, bakal sepanas apa, bakal secemburu apa nih Sandra di episode ke-10 ini melihat Kenzo, Mas Kenzo yang pada akhirnya membawa pulang kembali Mbak Mutiara kesayangannya. Ayo, siapa yang udah gak sabar melihat Kenzo menyelamatkan Mutiara di episode Rabu malam ini? Coba kalau udah gak sabar, boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.